Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, rekan-rekan semuanya, marilah kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Bapak untuk mengabsen terlebih dahulu bagi yang disebutkan namanya agar mengucapkan hadir atau hadirah. Sri Meli Rahmawati Nurul Ilham Tubagus Islahuddin. Baik, rekan-rekan semuanya, mata kuliah kita adalah fikih zakat dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mustahik zakat dalam literatur fikih dan kontemporer. Sebagaimana capaian pembelajaran yang telah dijelaskan pada pertemuan awal, bahwa salah satu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral. Nah, sub CPMK yang ingin kita capai dari pembelajaran mata kuliah hari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep zakat dalam literatur fikih dan kontemporer. Yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini atau siang hari ini adalah tentang pengertian mustahik zakat dan landasan dalilnya, kemudian juga mustahik zakat dalam literatur fikih, dan nanti di akhir kita akan ada diskusi dan evaluasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muzaki, ya, orang yang berzakat, kemudian juga tentang objek zakat, apa saja harta-harta yang wajib dizakatkan. Mungkin sebagai pendahuluan, kita ingat-ingat terlebih dahulu ya. Coba Sri Meli, harta yang wajib dizakatkan apa saja diantaranya? Ya, zakat hewan ternak, ya. Zakat profesi, ya. Kemudian, oke, dibantu oleh Kang Farhan. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan, iya. Zakat emas dan perak. Ya. Terus hewan ternak. Hewan ternak. Dan Makanan pokok, apa? Pertanian. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Kira-kira apa? Ilham. Yang terkait dengan perdagangan, ya, zakat perdagangan, ya. Zakat perdagangan itu adalah salah satu objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, tentu dalam zakat ada dua hal yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama penghimpunan, kemudian yang kedua adalah penyaluran, ya. Jadi zakat itu di samping kita menghimpun zakat dari para muzaki, kemudian juga kita menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik. Oke, nah teman-teman tahu apa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini definisi dari mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apa ketentuannya? Nah, landasan dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini surat At-Taubah ayat 60, bunyi ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini menjadi landasan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat.
Coba dihitung ada berapa kira-kira jumlah mustahiknya di sini? Ada 8. Ada 8, betul sekali ya. Oleh karenanya para ulama menyebut mustahik zakat dengan asnafus samaniyah. Asnaf adalah orang-orang, adapun samaniyah adalah artinya 8 ya. Karena jumlah mustahik itu ada 8 asnaf ya, 8 golongan. Nah, inilah yang kemudian masuk ke dalam literatur fikih bahwa orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat ada 8 golongan. Yang pertama apa? Fakir ya. Yang kedua miskin. Ketiga amil. Keempat adalah mu'alaf. Yang kelima adalah riqab. Keenam adalah ghorim. Yang ketujuh fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil ya. Yang pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, mana yang lebih parah, fakir atau miskin? Fakir. Yang ketiga adalah amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Ya, ini adalah amil. Ya. Nah, amil ini dalam perkembangannya sekarang berubah menjadi lembaga. Ya, maka sering kita kenal ada istilah LAS atau Basnas. Ya, ada yang tahu singkatan dari Basnas atau LAS? Iya, boleh? Iya, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau LAS? Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan bisa mendukung agama Islam. Yang kelima adalah riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah ghorim, orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya. Dan yang ketujuh fisabilillah, orang atau kegiatan yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini adalah asnaf zakat yang tertera dalam literatur fikih. Ada yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan terkait dengan asnaf zakat ini? Ya, boleh silahkan. Kalau misalnya ada seorang yang mondok di pesantren, apakah dia itu bisa termasuk ke dalam salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat seperti misalkan ke kategori fisabilillah atau ibnu sabil? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Apakah orang yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dia berhak atau boleh menerima zakat? Insya Allah jawabannya ada pada slide berikutnya ya. Kenapa? Karena ini kita membahas asnaf zakat dalam fikih. Kalau dalam fikih literaturnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat asnaf zakat dari segi kontemporer saat ini, ternyata ada perkembangan ya. Di antaranya makna riqab yang kalau kita lihat tadi, riqab itu kan apa artinya? Budak ya, budak hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya ya. Kemudian ternyata makna riqab ini berkembang. Dalam pemahaman kontemporer, riqab ini bisa dimaknai korban perdagangan manusia, human trafficking ya, yang sekarang mungkin terjadi di beberapa daerah. Itu bisa mendapatkan bantuan dari dana zakat menggunakan asnaf dari kategori riqab. Yang kedua adalah pihak yang ditawan oleh musuh Islam. Yang terakhir adalah orang yang terjajah dan teraniaya. Itu juga sama, boleh mengambil haknya dari dana zakat dan masuk ke dalam kategori riqab. Oke, selanjutnya ini ada gharimin ya. Gharimin ini artinya apa tadi? Orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Nah, terkait yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi tentang orang yang menuntut ilmu, apakah dia boleh menerima bantuan dari dana zakat? Atau kalau dalam istilah lain mungkin disebut dengan beasiswa ya. Boleh tidak seseorang diberikan beasiswa dari dana zakat? Jawabannya adalah boleh.
Kita lihat pengembangan makna dari fisabilillah dalam konteks kontemporer saat ini diantaranya adalah orang atau kelompok atau lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah. Nah, orang yang belajar di pondok pesantren, belajar agama, dia masuk kategori yang pertama. Dia sedang berjuang menegakkan kalimat Allah, ya, dengan dia belajar atau menuntut ilmu, ya. Atau juga orang yang sedang ikhlas melaksanakan tuntunan agama, baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat banyak lembaga amil zakat yang memberikan bantuan beasiswa, ya. Salah satunya adalah DT Peduli, gitu ya, memberikan bantuan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi orang yang berkuliah di STAI Darut Tauhid, ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita diskusi. Ya, boleh, silahkan. Izin Ustaz, ingin bertanya, apakah orang yang bukan muslim itu bisa untuk berzakat? Orang yang bukan muslim bisa berzakat. Ya, Bisa berzakat atau menerima zakat? bisa untuk kedua-keduanya. Oh iya. Kalau untuk berzakat tentu syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah al-Islam. Jadi kalau ada orang non muslim dia zakat, ya sah-sah aja tapi tidak dianggap sebagai zakat dan tidak mendapatkan pahala. Gitu ya. Baik, untuk mengevaluasi pemahaman yang difahami oleh rekan-rekan, kita ada sesi kuis, ya. Boleh silahkan dibuka device-nya masing-masing. Silahkan. Boleh dengan men-scan barcode ini, atau mungkin bisa masuk ke joinmyquiz.com kemudian memasukkan nomor kode unik, ya, dari kuis yang akan kita laksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan yang harus dijawab oleh rekan-rekan. Apakah ada yang sudah terhubung dengan kuisnya? Siapa yang sudah terhubung? Nurul, Farhan. Oke, sudah semua peserta, ya. Oke, siap-siap. Pastikan rekan-rekan semua menjawab dengan baik dan benar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama Rahmawati, ya. Kemudian ada Puji, ya. Ada Sri Meli, Ilham, Farhan Fahrudin, ya. Kemudian Puji, tuh bagus. Ayo silahkan, semangat ya. Oke. Ada 10 pertanyaan, ya, untuk mengevaluasi dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari tadi, ya. Oke. Ya. Masya Allah, ya. Sri Meli posisi pertama, ya. Kemudian Rahmawati, Ilham, ayo masih ada lagi Fuji, ya. Masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan, boleh. Masih ada yang belum selesai? Ya, kita tunggu. Untuk sementara posisi pertama ada Sri Meli, ya. Kedua ada Fuji. Kemudian ada Ilham, ada Farhan, ya. Kemudian ada Rahmawati dan ada, tuh bagus, langsung naik ke atas. Oke, juara pertama aja. Yeay, terima kasih. Ya. Gimana, seru ya rekan-rekan, ya? Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya dan kehadirannya pada siang hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terus semangat dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.